Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sunbird, tetap santai dan berkualitas. Kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam ngobrol santai berkualitas di Sunbird Talk. Tepatnya ngobrol tips and trik seputar skill digital, mulai dari programming, desain, marketing, dan skill-skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang sudah handal ya di bidangnya masing-masing. Nah, tanpa panjang kali lebar, mari kita simak materi kali ini dari Kang Wali nih tentang business intelligence. Nah, apa sih business intelligence itu? Yuk langsung kita simak materinya. Tapi ini mudah-mudahan bisa menggambarkan lah gitu ya, dan yang belum pernah dengar gitu ya tentang business intelligence bisa seenggaknya tahu hal ini tuh apa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira artinya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi business intelligence ini sebenarnya mirip-mirip sama rumpun data science yang lain gitu ya. Cuman emang dia ini si ilmunya itu lebih fokus ke praktek bisnisnya gitu ya. Jadi ngegunain data science untuk ngebenerin proses bisnisnya gitu kan. Di sini saya ngasih arti sendiri gitu ya, dimana emang business intelligence ini satu sistem dimana kita buat gitu ya untuk mengindera semua proses yang terjadi di dalam bisnis teman-teman ya, yang ujungnya sebenarnya ingin dapetin keputusan bisnis yang lebih bagus gitu ya, yang berdasarkan data gitu kan, data driven. Nah, karena ilmu ini juga emang sebenarnya tergolong baru gitu ya, dan case-case-nya nggak semua proses bisnis kan terjadi secara digital gitu ya, atau online gitu kan, sehingga banyak data yang belum bisa digunakan sebagai keputusan untuk bisnis gitu ya, sehingga emang secara keilmuan juga emang masih terus berkembang gitu kan. Tapi kira-kira fungsinya tuh atau tujuannya tuh seperti ini teman-teman ya, ingin mengetahui segala hal yang terjadi di dalam bisnisnya gitu ya. Semakin banyak data yang dimiliki sama stakeholdernya gitu ya, itu akan semakin memudahkan dia membuat keputusan yang pas gitu. Kira-kira gambaran business intelligence ini seperti ini ya. Dan ini saya di sebelah kanan ada gambar kayak robot gitu teman-teman ya, karena emang sebenarnya mirip-mirip sama AI lah gitu ya, atau artificial intelligence, di mana emang harapannya si bisnis ini tuh bisa kita tanpa ngirim kuesioner ya, menanyakan apa yang salah, itu kita udah tahu sendiri gitu. Jadi tujuan besarnya gitu ya, tujuan besarnya itu ke arah sana gitu ya, dimana emang si bisnis itu nggak perlu lagi kita survei, nanya pelanggan dan lain-lain, kita udah bisa melakukan perbaikan, perubahan gitu ya, atau bahkan mungkin ada SOP yang baru lewat data-data yang kita miliki selama perjalanan bisnis itu gitu ya. Makanya di sini saya juga tulis 4 kategori utama tuh masuk dalam bidang dari BI ini gitu, yang jadi sorotannya gitu teman-teman ya. Boleh next dulu. Nah, ini kira-kira gambaran dari benefit yang bisa kita dapetin gitu ya kalau misalnya kita pakai business intelligence gitu ya. Makanya di sini kalau dilihat hampir semua hal yang ada di bisnis itu dicoba untuk diekstrak datanya dan dibuat kira-kira keputusan apa yang tepat gitu ya. Di sini ada all size company decision gitu ya, proper analytical insight, dan ini emang walaupun dia sebenarnya beda sama bisnis analitik gitu ya, intelligence ini nanti dia lebih ke data-data yang sifatnya dinamis gitu teman-teman ya. Perbedaannya tuh nanti di sana mungkin saya akan jelasin nanti ya. Tapi kira-kira si business intelligence ini bisa mendapatkan hal ini teman-teman ya. Tentu aja kalau bisnis pengennya profit increase ya. Yang lain-lain bisa dilihat decision making speed up, ini salah satunya karena semakin tinggi biasanya hierarki organisasi, keputusan itu semakin lama gitu dibuatnya. Padahal
keputusan yang cepat gitu kan dibutuhkan, sehingga dia bisa lebih agile lah gitu, lebih cepat gitu ya untuk menanggapi semua hal yang terjadi di bisnis itu gitu kan, dan dengan data ini bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Nanti sisanya sebenarnya emang teknikalnya mirip sama data science teman-teman ya, cuman emang case dan lain-lainnya banyaknya di bidang bisnis gitu ya. Boleh next. Nah ini prosesnya, gambaran bisnis intelijen itu seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat yang paling bawah itu ada sumber data gitu ya, terus ada warehouse, diekstrak gitu kan, terus tampilkan dan diolah gitu ya, digali gitu kan, terus analisa dan dibuat laporan gitu teman-teman ya. Makanya kalau kita suka lihat di film-film atau apa, biasanya ada pemimpin gitu ya, pemimpin dari, atau misalnya kita biasanya di gambaran luar angkasa lah gitu ya, satu dashboard gitu kan udah memberikan data semua hal yang terjadi di yang terjadi sama si pesawat. Misalnya kalau kita lihat kendaraannya gitu ya, kita lihat di dashboard itu. Tapi kalau bisnis itu bisnisnya gitu ya, apakah bisnisnya sedang naik, apakah bisnis sedang turun, mana yang terjadi hal yang kurang bagus, semuanya tuh ada datanya gitu ya, sehingga semua yang kita ingin tahu gitu ya bisa kelihatan di sana, dan kita bisa langsung respon sebelum kejadian-kejadian yang buruk tuh terjadi gitu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip aja teman-teman ya. Makanya nanti kita sebenarnya bisnis intelligence ini kebanyakan dipakainya justru sama non engineer gitu teman-teman, atau orang-orang yang sebenarnya nggak gitu ngerti data teknis gitu kan. Artinya proses yang yang sangat teknikal gitu ya, karena sebenarnya kalau boleh dibilang gitu ya, bisnis intelligence atau data science ini sebenarnya tuh udah dipakai sama informatika engineer udah lama lah gitu ya, di awal-awal bahkan mereka yang sehingga ya ini kok nggak ada ininya ya. Tadi slide-nya mana ya? Fikrinya keluar itu. Waduh. Waduh. Saya lupa lagi. Share ke yang lain mungkin. Kang Yoga bisa ini nggak Kang? Ada ininya, linknya? Nah, ini ada. Udah. Nah kayak gitulah. Oke, tadi sebelum ini Kang, atasnya ini kalau nggak salah. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Jadi sumber datanya dulu ada teman-teman ya. Dan emang ini bisnis intelligence ini suka nggak bisa diimplementasiin karena kebanyakan bisnis yang kecil-kecil rata-rata tuh sumber datanya tuh nggak lengkap gitu ya, sehingga waktu mau dibawa ke atas gitu ya nggak cukup gitu kan, datanya nggak cukup, dan banyak proses-prosesnya itu nggak bisa dapat keputusan yang eksak gitu ya, masih banyak ketidakpastian gitu karena datanya atau sumber datanya nggak lengkap gitu kan. Tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Dan satu yang saya juga highlight gitu ya di bisnis intelligence ini gitu ya, walaupun memang intinya sebenarnya ngolah data aja gitu ya. Dia tuh intinya nanti ada istilah GIGO teman-teman, yang garbage in, garbage out gitu ya, atau maksudnya kalau misalnya kita nggak bisa dapetin data yang bagus gitu ya, atau ternyata kemampuan si bisnis untuk mengindra lah gitu ya, atau tools yang kita pakai itu untuk tahu data-data yang bisa diambilnya tuh nggak bagus gitu ya, pasti nanti keputusannya akhirnya nggak bagus gitu ya. Makanya mesti tahu dari mana data itu, ngolahnya seperti apa gitu, yang ditampilkan itu
data apa gitu ya, sehingga nanti kita beneran bisa tahu apa yang terjadi di bisnis tersebut gitu ya. Makanya paling basicnya ya business intelligence ini bukan technical dari pengolahan datanya gitu yang lebih penting gitu ya, tapi justru pengertian atau pengetahuan kita sendiri terhadap bisnis itu gitu teman-teman ya. Kira-kira gambaran prosesnya seperti ini ya. Boleh next dulu. Nah ini tools-toolsnya teman-teman ya. Sebenarnya tools-toolsnya ini juga sebenarnya tools biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu proses bisnis apa yang mau diimprove gitu ya, atau apa yang paling penting untuk bisnis kita, sehingga kita perlu nih pakai business intelligence ini di satu sisi itu gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat gitu ada Power BI, Tableau dan lain-lain ini ya. Paling sering saya juga pakai Google Data Studio gitu ya. Ini kalau misalnya kita nggak tahu mau dipakai untuk apa gitu ya, maksudnya sumber datanya apa, terus yang ditampilkan di dashboard apa, ya akhirnya nggak beneran bisa menerapkan hal ini gitu teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kata BI ini sendiri karena menaungi semua proses bisnisnya gitu ya, dan karena nggak semua bisnis itu ada digitalnya gitu, kadang-kadang masih banyak proses-proses offline-nya gitu ya, sehingga emang untuk organisasi memanfaatkan full potensi dari BI ini emang butuh kapabilitas yang nggak cuma dari sisi engineer-nya juga gitu ya, tapi dari sisi proses bisnisnya mampu nggak didigitalisasi keseluruhan prosesnya gitu ya. Nah ini emang ntar kalau misalnya udah punya banyak data gitu ya, dan kita punya kebutuhan untuk mendapatkan keputusan yang lebih strategis gitu ya, misalnya keempat yang tadi itu kita udah punya semua prosesnya, sehingga misalnya kita mau tahu model operasional yang paling bagus itu seperti apa gitu ya, itu kita bisa lihat dari data yang muncul gitu ya. Kira-kira seperti itu, walaupun sebenarnya karena emang ini bidangnya masih terus berkembang juga gitu ya, dan hampir semua perusahaan besar gitu ya ikutan andil lah untuk mengembangkan ini gitu ya, kayak Power BI punyanya Microsoft gitu ya, kalau Google Data Studio punyanya Google gitu kan, dan perusahaan-perusahaan besar lain juga punya tools-tools BI-nya sendiri gitu ya. Nah ini juga ada yang ngembangin yang tools yang untuk mempermudahnya lagi gitu ya, artinya dia lebih mudah lagi dipakai gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita cobain gitu ya, sebenarnya tools-tools yang di atas nggak terlalu sulit juga gitu ya, tapi ini untuk nanti dia bisa mengolah lebih jauh lagi gitu, artinya metode-metode statistik yang dipakai bisa lebih banyak lagi lah gitu ya, untuk akurasi dan lain-lain gitu ya. Ini ada salah satunya Timber.ai gitu ya, dan banyak tuh tools-toolsnya itu yang .ai teman-teman ya. Kira-kira seperti itu, dan emang toolsnya kebanyakan untuk ngebantu non-engineer terutama gitu ya, untuk bisa pakai atau memanfaatkan tools-tools ini mengekstrak data dari sumber-sumber data digital itu teman-teman. Oke, next kan. Nah mungkin jadi agak bingung gitu ya antara toolsnya si BI ini gitu ya sama Excel. Sebenarnya itu kenapa nggak pakai Excel aja gitu ya? Sebenarnya memang beberapa hal ini yang jadi poin lah gitu ya. Kenapa akhirnya emang tools BI ini khusus gitu ya, nggak sama Excel dan lain-lain. Walaupun sebenarnya ya kerjanya 11-12 lah gitu ya. Nah ini olahan data BI bisa lebih besar gitu ya. Maksudnya dia bisa ngeload data berapa banyak data tiap detik gitu ya, karena emang perubahan bisnis kan dinamis banget gitu ya. Itu dia bisa langsung diolah dan langsung ditampilkan gitu ya. Terus koneksi BI ini langsung ke sumber data gitu ya, sehingga dia bisa lebih akurat gitu, karena kadang-kadang keputusan bisnis itu nggak bisa dia nunggu sebulan 2 bulan baru ada keputusannya gitu ya. Kadang dia bahkan sehari 2 hari dia harus langsung ngasih keputusannya apa gitu ya, apakah udahan dulu, apakah gimana gitu ya. Nah tampilan dashboard biasanya lebih mudah di custom teman-teman ya. Ini emang
kelebihan kenapa kalau di digital marketing yang khususnya yang analitik gitu ya, pakai Google Data Studio karena emang dia akan nampilin matriks yang penting tuh bisa lebih mudah gitu ya, dan matriksnya itu berubah teman-teman ya. Matriksnya berubah terus seiring sumber datanya berubah gitu ya. Terus kolaborasi tim juga penting gitu ya, karena emang kalau misalnya kita bicara tentang tools ini gitu ya, harus dalam kerja tim karena nanti akan olah data yang banyak gitu ya, dan keputusannya juga mungkin beragam lah gitu ya, nggak cuman misalnya marketing aja atau operasional aja gitu, ada case-case yang lain gitu kan, sehingga biasanya emang satu tim gitu kan, sehingga nanti si leadernya emang harus benar-benar mengerti gitu ya keputusan bisnis yang dia ambil tuh apa dan didasari sama apa gitu ya, yang paling pentingnya itu di BI ini gitu ya. Terus walaupun untuk pengolahan data statis emang lebih baik di Excel teman-teman ya, karena emang kalau misalnya kita pakai tools-toolsnya si BI ini untuk data-data yang sebenarnya dia nggak berubah tiap detik, nggak berubah terus gitu ya, sumber datanya juga statis gitu kan, udah kayak kolom-kolom doang gitu kan, atau table yang udah eksak kayak gitu kan, yang nggak begitu penting juga kalau pakai tools BI ini. Mendingan kita pakai Excel biasa, kita bisa lebih lebih banyak juga pengolahan datanya. Makanya biasanya kalau misalnya tools si BI-nya ini udah dapetin data, udah di dashboard gitu ya, nanti biasanya ada juga tim lain yang emang secara khusus dia ngeanalisa data yang didapat tadi lebih dalam lagi gitu teman-teman ya. Makanya biasanya si dashboard itu untuk keputusan yang cepat gitu ya, atau yang dia bisa langsung ambil gitu kan, tapi analitik yang lebih dalam gitu ya dibutuhkan juga untuk emang melihat hal-hal yang lebih jauh lagi di bisnis itu gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya. Makanya bisnis intelligence sama bisnis analitik itu biasanya role-nya berbeda ya, walaupun kadang-kadang dicampur-campur aja ya. Boleh next. Nah ini saya ini contohnya kayak gini aja teman-teman ya, belum sempat di ini banget ya. Ini jadi gambarannya ada 4, biasanya tuh bisnis tuh lihatnya 4 ini teman-teman ya, walaupun sebenarnya nanti apakah yang paling penting mana itu biasanya yang diutamain gitu ya. Ini saya juga kasih tanda kurung ya, karena emang biasanya nggak semua bisnis itu bisa diambil datanya gitu ya, apalagi kalau misalnya dari sisi operasional biasanya ya, sama SDM itu walaupun bisnisnya digital tapi tetap biasanya data-data yang bisa diambilnya tuh nggak sepenuhnya akurat gitu ya, kadang butuh feedback dari si penggunanya dulu dan lain-lain gitu ya, baru dia bisa dapetin datanya gitu ya, sehingga emang pengambilan atau pokoknya keputusan yang diambil berdasarkan data yang nggak live lah datanya gitu ya, itu jadi kurang akurat juga gitu ya nanti keputusannya. Tapi ini kira-kira gambarnya pertama marketing teman-teman, dan ini marketing karena hampir sekarang itu bisnis-bisnis bisa full dapetin leads lewat sosial media, web, dan semakin banyak lah sekarang ada game juga bisa naruh iklan, atau asal dia produknya digital tuh dia bisa ngalirin leads gitu teman-teman, dia bisa dapetin penjualanan gitu kan, sehingga emang marketing ini yang paling banyak pakai tools BI ini teman-teman ya. Kalau di sisi operasional nih sebenarnya kalau dilihat gitu ya, model-model bisnis sekarang banyak yang omni channel ya kalau bahasanya gitu ya, dimana emang sisi operasionalnya tuh udah pelan-pelan digitalisasi gitu ya. Makanya sebenarnya dari sisi operasional sama SDM ini kalau misalnya nanti ada teknologi virtualisasi gitu ya, itu bisa sangat keren gitu ya, artinya banyak banget data yang bisa dilihat gitu ya, dan kita bisa improve lewat data secara virtual tadi, karena emang operasional sama SDM itu
apa namanya, menghasilkan datanya tuh bisa secara live gitu ya. Tapi sekarang kebanyakan masih apa namanya, datanya non digital ya. Maksudnya ini misalnya kalau operasionalnya dia misalnya laporan ke tools, jadi dia masukin data sendiri langsung gitu ya, atau ada mekanisme tertentu dia apa namanya, absen atau apa gitu ya. Jadi dia sebenarnya ya ngasih data, tapi datanya benar-benar bergantung sendiri juga sama apa namanya, orang yang make tools itu sendiri juga gitu. Jadi masih banyak apa namanya, data yang kurang akurat lah bisa dibilang kayak gitu teman-teman ya. Yang terakhir finance ya, ini marketing sama finance emang yang dua yang paling cepat lah gitu ya, karena emang kalau secara finance gitu ya, kalau misalnya si bisnis itu enggak bukan retail yang apa ya, walaupun sebenarnya retail itu juga udah mulai mau gitu ya, dimana emang penggunaan GoPay, Dana dan lain-lain tuh udah sangat sering gitu ya. Kalau misalnya kita nanti bisa benar-benar apa namanya, dapetin data-data finance tadi lebih rapi, lebih baik, nanti juga keputusan bisnis berdasarkan data finance ini juga bisa lebih baik lagi. Kira-kira ini gambarannya secara umum teman-teman ya, karena emang kalau mau detail lagi ke masalah per masalah bisa apa namanya, takut kepanjangan gitu ya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya. Dan emang ini biasanya dua yang paling banyak tuh di marketing sama finance, dan dalam waktu dekat lah gitu ya. Nanti virtualisasi hadir, mungkin akan apa namanya, lebih banyak lagi gitu ya penggunaan BI ini di sisi operasional maupun perbaikan SDM. Kira-kira gambarannya seperti itu. Boleh next kan? Nah ini contohnya teman-teman, ini apa, Starbucks dia nerapin BI gitu ya. Dan sebenarnya Starbucks ini bisa dibilang bisnis yang apa ya, paling banyak nerapin lah gitu ya. Artinya dia hampir semua lini bisnisnya gitu ya, itu udah pakai BI ini gitu ya. Dari yang 4 tadi itu hampir semuanya udah ada prosedur untuk mendapatkan data-data seperti ini gitu teman-teman ya. Sehingga dia ini salah satu contohnya, dia buka gerai gitu ya pakai data demografi yang detail gitu ya dari lokasi marketnya. Jadi misalnya dia dapetin order atau dia dapetin pesanan di mana gitu ya, itu dia bisa tahu datanya, data marketnya di mana gitu ya, sehingga dia nanti kalau misalnya memenuhi satu apa namanya, standar tertentu lah, misalnya si toko itu bisa beroperasional dengan baik kalau misalnya selama sebulan itu ada orderan sekian gitu ya, sehingga dia bisa buka gerai di sana. Itu langsung keputusannya bisa muncul gitu ya lewat data yang seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, dia buat promosi berdasarkan kondisi geografis gerainya gitu. Ini salah satu yang emang dia apa namanya, sering lakuin gitu ya. Misalnya dia tahu di satu daerah tuh lagi panas atau lagi dingin atau lagi apa gitu ya. Itu nanti dia akan buat promosi berdasarkan kondisi geografis seperti itu tuh gitu ya. Apa di Indonesia sih saya belum tahu gitu ya, tapi ini saya dapetin artikelnya dari luar gitu teman-teman ya. Bahkan dia kalaupun ada yang rame apa gitu ya, dia bisa langsung keep up sama hal itu, dan dia akan langsung buat promosi berdasarkan itu gitu. Jadi emang apa namanya, si organisasi bisnisnya itu benar-benar bisa menanggapi apa namanya, hal-hal yang terjadi di luarnya gitu ya. Terus yang terakhir ini dia kasih reward gitu ya, spesial sesuai sama data konsumen yang dia punya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tahu si konsumen ini tuh suka banget sama cappuccino misalnya gitu ya, dia akan ngasih tahu bahwa spesial atau rewardnya itu ya yang dia suka gitu ya. Jadi dia nggak bener-bener asal-asalan lah gitu ngasih apa namanya, penawaran atau reward ke si konsumen gitu. Jadi emang sangat berdasarkan data lah gitu ya. Jadi semua proses bisnisnya benar-benar menguntungkan konsumen gitu ya, dan dari sisi bisnis juga jadi lebih efisien dan efektif gitu ya. Apa namanya, dari seluruh aspeknya gitu ya, dari marketing, operasional dan lain-lainnya. Ini saya kasih contohnya emang kebanyakan marketing ya, karena emang
kebanyakan penggunaannya dari sisi itu gitu ya. Walaupun nanti ke depannya kalau misalnya banyak lagi data yang bisa diambil terkait operasional SDM gitu ya dan lainnya, itu bisa jadi keputusannya itu bakalan lebih strategis lah untuk si bisnis itu. Ini kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman ya, penggunaannya. Mungkin sekian aja dulu ya. Ada lagi nanti kan? Oke, sekian aja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Wali yang sudah share ilmunya mengenai business intelligence. Nah, ini di marketing ya untuk kali ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi ningkatin skill digital, buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digitalnya, atau lagi ada problem dengan coding, atau lagi nyari tips and trick seputar desain dan marketing, teman-teman bisa pantengin terus channel ini. Oke? Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kali ini, atau bisa komen kalau teman-teman ada tips lain. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.